berkat rahmat, inayah, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul bersama di dalam mengkaji daripada ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan daripada pelajaran yang kemarin, ya, yang mana kemarin kita sudah membahas bahwasannya pertama kali seseorang, ya, sebelum dia melewati daripada jalan-jalan yang 7 nanti yang akan kita bahas, seperti jalan makrifat, pengetahuan, taubat, rintangan-rintangan yang dia lewati. Sebelum itu semua tentunya kita mendapatkan daripada ba'is atau taufik yang mana Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita. Ketika sudah ada daripada semangat taufik daripada Allah, maka di situ barulah timbul rasa kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak hal-hal yang harus kita lewati. Seperti apa yang sudah kita kaji kemarin, yang pertama yang harus kita lewati adalah jalannya al-ilmu wal ma'rifah, ya, ilmu dan pengetahuannya kita. Ya, kemarin sudah kita bahas juga seseorang, ya, sebelum dia mengetahui, ya, bahwasannya apa yang harus dia sembah, ya, dia pasti hal-hal yang seperti itu samar untuk dia, ya. Jadi sekiranya dia butuh daripada at-tajrubah, butuh daripada pengetahuan lain yang memastikan daripada keyakinan dia bahwasannya dia itu memiliki Tuhan yang patut dia sembah. Maka di sini disebutkan fahadihi awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Maka ini adalah, ya, permulaan daripada jalan yang rumit yang harus dia lewati di dalam menempuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah, dan jalan tersebut disebut dengan ilmu wal ma'rifah. Liyakuna minal amri ala basiratin, agar, ya, di dalam menempuh jalan ibadah itu, ya, dia selalu dalam kewaspadaan, selalu dalam pemahaman yang jernih, selalu di dalam pengalaman yang tinggi, karena basirah itu termasuk ilmu khibrah, ya. Basirah itu ya pengetahuan, ya, pengalaman dia, ya. Karena di dalam menempuh jalan ibadah itu dia harus mempunyai pemahaman yang kuat. Maka untuk mendapatkan daripada pemahaman yang kuat itu, bayakhudu fi qat'iha min ghairi quddin bi husnil nadhari fil dalail. Maka untuk menempuh jalan tersebut dia harus betul-betul meneliti, menelaah dengan baik dalil-dalil yang dia terima. Ya, karena kita ini kan pertama kali kita pengen tahu siapa itu Allah, siapa yang harus patut kita sembah. Pasti kan banyak sekali ketika kita mencari dalil-dalil yang kita dapatkan. Nah, agar pemahaman kita bagus, sesuai, lurus, maka kita perlu ta'ammuk, ya, perlu kita betul-betul mentelaah, meneliti, sehingga dalil yang memang betul, ya, yang kuat yang kita ambil, dan yang lemah kita tinggalkan. Wa wuqurit ta'ammul wa ta'allum, dan juga dia harus sempurna di dalam ta'ammul, dalam berpikir. Enggak sembarangan dia. Ya, lihat ini, wah inilah Tuhan kita. Oh, inilah ini, enggak sembarangan. Betul-betul harus dia berpikir dan ta'allum. Ya, kita ketika mau menempuh jalan ini kita harus belajar. Ya, karena jalan yang kita tempuh ini bukan belajar juga ilmu daripada ilmu yang harus kita amalkan, ya. Karena ilmu kan banyak, ilmu itu banyak. Ada ilmu yang sekiranya hanya untuk kehidupan saja, ada ilmu yang hanya sekedar kita untuk tahu saja. Tapi ilmu di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menempuh jalannya Allah, ilmu tersebut harus dibarengi. Bahkan ilmu itu menuntut kita untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut. Ya, kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat, itu semua butuh ilmu. Dan ilmu yang kita sudah pelajari di dalam sholat menuntut kita
untuk mengamalkan. Ya percuma kalau kita belajar sholat tapi kita nggak amalkan, percuma. Ya. Maka dia menuntut kita untuk beramal. Makanya penting ketika kita menelusuri daripada jalan ibadah kepada Allah atau untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah, perlu kita untuk belajar dan kita mengamalkan daripada ilmu tersebut. Banyak daripada ulama, kalau nggak salah ini perkataan yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau katakan al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Atau ada di dalam riwayat lain al-ilmu yunadi bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu menuntut kita untuk beramal. Kalau kita amalkan daripada ilmu tersebut, maka kita akan dapatkan cahaya daripada ilmu tersebut. Ilmu tersebut bisa menjadi tangga bagi kita untuk sampai kepada Allah. Wa inna irtahal. Kalau seandainya kita hanya belajar, tapi apa yang kita pelajari itu tidak kita amalkan, maka kata Imam Ali, irtahal, ilmu itu akan pergi. Sebagian ulama mentafsirkan daripada perkataannya Imam Ali ini terbagi menjadi 3 bagian. Maksud daripada ilmu itu pergi apa? Ada yang mengatakan ilmu itu pergi, ya pergi. Seperti kita nih, misalnya kita belajar tentang sholat atau kita belajar tentang zakat misalnya, terus nggak kita amalkan, nanti ilmu yang sudah kita hafal, yang sudah kita pahami hilang gitu aja. Itu pentafsiran yang pertama. Ada yang mengatakan ilmu itu kalau kita tidak amalkan, kita masih hafal ilmunya, kita masih paham ilmunya, tapi untuk mendalami ilmu tersebut kita nggak diberi jalan oleh Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu ilmunya tetap ada, tapi dia tidak diberikan cahaya ataupun keberkahan daripada ilmu tersebut. Ilmu itu tidak bisa menjadi tangga dia untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini banyak sekali realita yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak sekali orang-orang pintar, tapi kepintaran tersebut, ilmu yang mereka dapatkan tidak bisa menjadi petunjuk bagi mereka untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa minggu yang lalu, Ana pernah lihat ada orang pasang status di WhatsApp, atau orang ngasih, biasakan di WhatsApp share daripada cerita-cerita orang. Nggak tahu ini betul atau tidak, tapi yang diriwayatkan di dalam cerita ini, katanya ada Habib, nanti hidup Habib Quraish Baharun kalau nggak salah, tapi Ana lupa. Pokoknya ada satu Habib, dia lagi pergi naik pesawat. Di samping dia itu ada seorang perempuan tua. Ngobrol lah ini Habib sama perempuan tua ini. Gak taunya ketika ngobrol ini, yang perempuan yang tua ini dia hafal Quran. Dia bukan hanya hafal Quran, hadis juga dia hafal. Dan bukan hanya hafal, tapi tafsir daripada Quran dan syarah daripada hadis juga dia tahu. Sampai-sampai Habib ini, yang dia juga orang terpelajar, orang alim juga, terkagum-kagum melihat kepintaran seorang perempuan ini. Wah, dia sudah takjub ini. Ini perempuan ini dia tafsirnya tahu, syarah hadis dia tahu, Quran dia hafal, semuanya dia tahu. Akhirnya ketika dia pengen turun dari pesawat, karena ini perempuan tua tadi, akhirnya ada suatu saat perempuan tua ini dia kejatuhan satu barang, dan ketika dia pengen ambil barang tersebut, keluarlah kalung dari badannya, dan kalung itu kalung salib. Keluar kalung dari badannya, kalung itu kalung salib. Habib yang lihat itu kaget. Perempuan itu katakan, aku ini belum memeluk agama Islam. Ditanya kenapa? Dia belum dapat hidayah. Kenapa? Karena dia belum dapat hidayah. Makanya ilmu yang kita pelajari sekarang ini menuntut kita untuk beramal.
Jadi kalau sekiranya ilmu itu tidak kita amalkan tadi, barokah daripada ilmu, cahaya daripada ilmu yang seharusnya menjadi penerang petunjuk kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka itu sia-sia. Ya. Karena al-ilmu yahdifu bil amal fa in ajabahu wa illa intahar. Di dalam menuju jalannya Allah kita butuh ilmu dan bisa dapat ilmu dengan belajar. Ya. Jadi belajar at-ta'allum was-su'al min ulama'il akhirah, dan perlu bertanya, ya, banyak bertanya dengan ulama-ulama akhirat. Ya, ulama-ulama akhirat itu ulama-ulama yang mereka mengesampingkan kebutuhan ataupun hajat duniawi mereka, ya, mereka alihkan itu, ya, daripada ilmu dakwahnya mereka hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam pengetahuan kita atau pemahaman kita butuh bertanya dengan ulama. Ya, dan kita tanya ini adalah ulama akhirah, ulama yang memang menggandeng tangan kita dengan tujuan ingin menyampaikan kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama yang bisa dibeli dengan uang, atau fatwa yang bisa dibeli dengan keuntungan orang pribadi daripada orang. Ya, karena banyak sekali, ya, orang itu, ya, ataupun daripada ulama-ulama, ya, yang mana mereka ulama-ulama dunia, mereka lebih mementingkan kesenangan ataupun keinginan orang daripada, ya, mereka memberikan daripada fatwa-fatwa yang memberatkan orang. Ya, kadang orang kan pengen fatwanya yang ringan, pengen hukumnya yang simple, nggak mau mereka dikasih hukum-hukum yang berat. Ya, makanya melihat orang-orang yang seperti itu, ya, yang sekiranya kalau dikasih hukum yang ringan bisa manfaat bagi dia, ya, dikasih aja perkataan-perkataan yang dhaif, yang lemah daripada pendapat-pendapat ulama. Sekiranya yang muktamad dia jauhi, dia enggak ungkapkan. Ya, banyak sekali daripada ulama-ulama yang seperti itu. Maka kita harus betul-betul benar meneliti daripada ulama-ulama yang perlu kita tanyai di dalam urusan akhirat kita, urusan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sini dibilang wasu'al min ulama'il akhirah. Ya. Dan kita bertanya daripada ulama akhirat. Kenapa dia enggak sebutkan ulama saja? Enggak usah sebutkan akhiratnya. Berarti kan di sini menguatkan yang ente tanya itu harus betul-betul ulama yang akhirat. Ya, baru bisa nuntut ente ke jalan Allah. Wasu'al min ulama'il akhirati alladzina hum adillahut thariq, yang mereka adalah penunjuk jalan untuk kita, surujil ummah, pelita ataupun cahaya, simbol lampu bagi umat, qadatul a'immah, penuntun kita, istifadah minhum, kita ambil faedah daripada mereka, ya. Wastimdadid du'a as-salih minhum, kita minta doa kepada ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita datangi, kita minta doa. Laulam yakunil ulama awliya famanil awliya. Sebagian ulama mereka katakan kalau bukan ulama itu walinya Allah, maka siapa lagi? Kalau bukan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengetahui daripada ilmunya Nabi, mereka bukan wali, terus siapa lagi? Siapa lagi kalau kita katakan wali, siapa? Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak minta doa kepada orang-orang yang kita lihat mereka adalah ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mendapatkan warisan daripada ilmunya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sering sekali dicontohkan oleh orang-orang besar, dicontohkan oleh para habaib kita, dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita.
Makanya tidak jarang kita dengar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu bagaimana? Karena mereka itu semasa kecilnya, ketika mereka kecil, itu ibunya ataupun abahnya sering bawa mereka ketemu orang-orang soleh, ketemu orang-orang alim, ketemu wali-wali, didatangkan anaknya, dimintakan doa. Makanya mereka menjadi orang-orang yang besar. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dia megang Magong Kutub itu kalau nggak salah 60 tahun. 60 tahun atau 40 antara gitu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan itu tidak terlepas daripada doa-doa orang yang berilmu. Padahal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu di usia kecilnya itu udah buta. Yang kita kenal, yang kita pernah baca kitabnya Nasoeh, kita pernah baca kitabnya Risalatul Mu'awana, kita pernah baca kitabnya Adab Sulukil Murid. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masa kecilnya masih kecil, belum balik, mungkin 5 tahun, 3 tahun, itu kena sakit, habis itu matanya buta. Kok bisa dia bisa karang kitab? Kitabnya itu hampir tersebar, sampai sekarang dibaca seluruh Indonesia. Itu membaca kitabnya karangannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 3 tahun buta, tapi masih kecil udah buta. Kalau kita sekarang buta, mungkin kita nggak mau belajar, nggak bisa belajar lagi. Tadi doa-doa orang soleh, dan memang semangat dari dia untuk belajar ilmu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doa, dengan belajar, dengan mengikuti daripada ulama-ulama akhirat tersebut, agar apa? Agar kita mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah, sehingga ketika kita menempuh jalan yang sulit ini, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayahsul lahu al-ilmu wal yaqinu bil ghaib. Jadi ketika dia sudah menempuh daripada jalan ilmu wal ma'rifah, dia cari dalilnya, dia datang ke ulama, dia belajar, maka dari pengetahuan yang samar itu dia mendapatkan hasil ilmu dan yakin akan sesuatu hal yang gaib. Apa suatu hal yang gaib itu? Bahwasannya dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna lahu ilahan wahidan la syarika, dia punya Allah yang tidak ada sekutu baginya. Huwal ladzi khalaqahu wa an'ama 'alaihi bi kulli hadhihi ni'am, yang mana Allah ciptakan dia, Allah beri dia nikmat. Wa annahu kallafahu bi syukri, Allah tuntut dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini semuanya dituntut untuk bersyukur. Termasuk daripada syukur itu, sebagian ulama katakan habsun nikmah huwa syukur. Kita menjaga nikmat itu termasuk syukur. Kita punya tangan. Tangan ini nikmat dari Allah. Bagaimana kita menjaga supaya tangan ini sekiranya tidak lumpuh, tidak hilang fungsinya, kegunaannya, itu termasuk daripada kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita tidak boleh menggunakannya kepada sesuatu hal yang sekiranya bisa menghilangkan kegunaan tangan ini. Jangan sampai dia lumpuh, jangan sampai dia cacat, jangan sampai dia terluka. Ketika kita bisa menjaganya, berarti kita termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syukur ini maknanya luas, dan martabah atau tingkatan syukur itu banyak. Kan kadang kita syukur hanya menggunakan lisan. Kalau syukur hanya menggunakan lisan, kan kita cuma mengucapkan alhamdulillah. Ada syukur jawarih ataupun anggota tubuh. Bagaimana cara kita mensyukuri anggota tubuh ini? Kita dikasih mata, kita dikasih telinga, kita dikasih tangan, kita ada kaki. Cara mensyukurinya istiqamatul ta'ah. Kita terus continue, kita gunakan untuk taat kepada Allah
hati. Hati itu termasuk kedudukan syukur juga, tingkatan syukur. Ada syukur melewati hati. Ya, kita syukur melewatin hati berarti kita itu bagaimana caranya kita tingkatkan hati kita untuk mengenal Allah. Khudu li azamatillah, hati kita tunduk dengan kekuasaannya Allah. Akal, kita dikasih akal, syukur. Bagaimana cara kita mensyukuri dikasih akal? Kita gunakan akal kita untuk tadabbur. Ya, untuk tadabbur, untuk kita memahami, untuk kita mempelajari daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita juga patut untuk disyukuri, zat yang kita juga patut untuk disyukuri sehingga nantinya ya, tahap paling tinggi kita bersyukur itu adalah ketika di dalam hati kita tidak ada orang lain kecuali Allah. Itu baru tingkat syukur yang paling tinggi. Ya, makanya kita dituntut ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi bi zahirihi wa batinihi. Dan juga kita diperintahkan untuk ya bi khidmatihi, untuk apa namanya? Apa khidmat? Enak bahasa Indonesianya? Apa? Untuk bukan membantu. Wa amarahu bi khidmati, dan kita dituntut untuk tunduk atau patuh ya, atau kita apa namanya ya tunduk atau patuh ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Ya. Zahir itu berarti kita dituntut untuk apa? Kalau secara zahir kita dituntut untuk melaksanakan sholat misalnya, itu secara zahir. Kita dituntut untuk melaksanakan zakat, itu secara zahir. Kita dituntut untuk melaksanakan puasa, itu juga secara zahir. Kita dituntut untuk haji ya, kalau kita mampu, juga itu tuntutan secara zahir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji bagi yang mampu ya, kita dituntut untuk haji kalau mampu ya, tapi kita enggak diwajibkan cari duit buat haji, enggak dianjurkan ya. Tapi bagaimana orang misalnya hukum orang nyari duit buat haji itu wajib enggak? Yang wajib itu kita cari nafkah buat anak istri. Kalau kita ada lebih ya, maka kita dianjurkan untuk menyisihkan duit itu agar kita bisa haji. Tapi hukumnya nyari duit buat haji, sampai kita nggak kasih nafkah anak bini misalnya kumpul berhaji, itu nggak wajib. Lebih wajib kita beri nafkah anak bini kita daripada kita kumpulin duit buat haji. Tapi kita dianjurkan ya, bukannya dalam hal tidak wajib, tapi nggak dianjurkan, enggak. Kita tetap dianjurkan untuk haji kalau kita mampu ya. Kemudian wa amara bi khidmatihi wa ta'atihi bi zahirihi wa batinihi. Secara batin ya, tuntut juga taat secara batin di dalam batin ya, di dalam kita mencintai mengenal ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzarahu al-kufra wa dzunubal ma'asi, dan Allah memperingatkan kita agar tidak kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk kita menjauhi daripada macam-macam maksiat. Wa hakama lahu bitawabil khalid in ata'ahu, dan Allah janjikan kepada kita ya, kalau kita ya berbuat baik ya, kalau kita taat, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau seandainya Allah sudah janji ya, di dalam pandangan syariat ya, yang namanya janji itu tidak mungkin
di dilanggar ya. Dalam mata pandangan syariat yang namanya janji itu kan tidak mungkin dilanggar. Makanya janji Allah memberikan kita pahala dalam mata syariat itu pasti ya mustahil daripada Allah untuk tidak menepati daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nanti kalau seandainya wa'id, kan ada beda antara wa'dun, ada beda antara wa'id ya. Kalau wa'ad itu kan janji akan kalau kita berbuat baik kita dikasih pahala ya. Kita sholat kita dikasih pahala. Kalau wa'id itu kan kayak peringatan. Ente nggak sholat ente masuk neraka, ente maksiat ente masuk neraka. Nah dalam mata pandangan syariat di dalam wa'id ini mungkin orang tidak berubah ya. Kalau wa'id itu bisa berubah. Terkadang ya walaupun ente nggak sholat, kalau seandainya Allah dengan sifat mulianya, dengan sifat karomnya, dengan sifat fadlnya Allah pengen ampunin kita juga bisa ya, bisa. Ada binadhari syari, itu menurut pandangannya syariat ya. Wa bil iqabil khalid in asahu wa tawalla anhu, dan Allah berikan kita siksaan yang abadi kalau kita berpaling dan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika tab'atuhu hadhihi al-ma'rifatu wal yaqinu bil ghaibi 'ala at-tashmiri lil khidmah. Maka ketika kita sudah mengetahui ya, dan kita sudah yakin atas umur yang gaib, seperti kita sudah yakin bahwasannya kita punya Allah, maka di situ terdorong mendorong kita untuk bagaimana kita semangat di dalam pengabdian kita khidmah, yaitu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong kita untuk al-iqbal 'alal ibadah, untuk menghadap Allah di dalam beribadah di hadza sayyidil mun'im, kepada Sayyid al-Mun'im, zat yang memberi nikmat, alladzi talabahu fa wajadah, yang dulunya kita cari dan sudah kita temukan. Kan dulunya kita cari nih, siapa yang beri nikmat nih? Wah, siapa yang kasih anak ini? Siapa yang beri anak nikmat mata? Siapa yang beri anak nikmat anak bisa cium? Siapa yang beri anak nikmat anak bisa rasakan makanan? Kan kita cari. Ketika kita udah tahu Allah, makanya kita lebih semangat lagi ya untuk beribadah dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafahu ba'dama jahilahu, dan dia ketahui setelah dia enggak tahu, dia tahu. Walakinnahu la yadri kaifa yahduru. Tapi kita ini setelah kita tahu ya, setelah kita tahu bahwasannya yang kita punya Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah pengen menyembah, tapi pada saat itu kita nggak tahu nih bagaimana nih cara ana nyembahnya. Bagaimana cara ana menyembah? Wa ma yalzamuhu min khidmatihi bi zahirihi wa batinihi, dan apa yang diharuskan bagi dia di dalam pengabdiannya kepada Allah secara zahir dan batin, dia belum tahu. Makanya di sini kita dituntut untuk belajar agar kita tahu bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'da husuli hadhihi al-ma'rifati billah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah tahu pengetahuan dia tentang Allah, wastikmalil ilmi wal ma'rifati, dan sudah sempurna pengetahuan dia di dalam hal tersebut, jahida, maka dia bersungguh-sungguh hatta yata'allam ma yalzamu, sampai dia belajar dan dia mengetahui apa-apa yang diharuskan bagi dia minal faraid syar'iyyah, daripada fardu-fardu syariat secara zahir dan secara batin. Maka kita dianjurkan untuk belajar dan kita dianjurkan untuk tahu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah daripada fardu-fardu syariat. Bahkan ada hal-hal yang dikategorikan oleh ulama al-ma'lum minad din bid-darurah ya. Ada sesuatu hal yang memang harus diketahui baik orang yang belajar ataupun bagi orang awam.
Seperti misalnya sholat, semua kita ini wajib tahu hukumnya sholat. Semua kita ini wajib tahu hukumnya puasa. Semua kita ini wajib tahu hukumnya zakat. Semua kita ini wajib tahu bahwasannya zina itu haram. Semua kita wajib tahu bahwasannya khamr itu haram. Semua kita wajib tahu bahwasannya mencuri atau mengambil hak orang lain itu adalah hal yang haram. Maka kita dituntut untuk belajar sekiranya hal-hal yang seperti itu kita tahu. Ya, nanti ada pengecualian juga, itu nanti dikaji nanti di kitab-kitab fikih seperti orang yang nasya' bi badiyah ba'idah anil Islam atau ghurba ahdin bil Islam. Nanti itu ada kajiannya di bab-bab sendiri. Nah, ketika kita sudah melewati jalan daripada jalannya ilmu dan ma'rifat, dan kita pengen mulai untuk beribadah, maka di sini ketika kita sudah mulai pengen ibadah, tahu-tahu pas kita mulai pengen ibadah kita udah tahu sholat itu bagaimana, puasa itu bagaimana, kita udah tahu cara menyembah Allah. Artinya pas kita pengen ibadah terlintas lagi dalam hati kita, atau kita lihat lagi, nggak taunya anak ini orangnya banyak dosanya. Itu termasuk juga rintangan kita dalam beribadah, jalan kita dalam beribadah. Makanya di sini disebutkan falamma mastakmalal ilma wal ma'rifata bil farasidi. Ketika dia sudah sempurna tuh, dia sudah belajar, dia udah tahu tentang fardu-fardu, in ba'asa liya'khudha fil ibadah wa yashtagila biha. Terdorong bagi dia udah pengen ibadah, ketika dia udah tahu sholat, udah tahu cara zakat, udah tahu cara puasa, maka terdorong bagi dia pengen cepat-cepat beribadah kepada Allah, pengen menyibukkan diri dia beribadah kepada Allah. Fanadhara fa idza huwa sahibu jinayatin wa dhunub. Tapi ketika dia perhatikan, ketika dia pengen mulai sholat, tidak tahunya dia lihat anak dulunya banyak dosa, anak dulunya sudah banyak maksiat. Maka dan ini hal-hal yang memang banyak daripada orang-orang sekarang yang dilalui di tahap-tahap seperti itu, banyak dilalui oleh orang-orang. Dia melihat diri dia penuh dengan dosa, dia melihat diri dia penuh dengan kesalahan. Maka di dalam hal ini, jalan yang harus dia ambil, yang pertama kali sebelum dia beribadah adalah taubat. Maka dia ambil jalan taubat. Dia bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba, kata Nabi, idza adnabal abdu bidanbin nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Kata Nabi, seorang hamba itu kalau dia maksiat, satu kali maksiat, maka di dalam hati kita tuh akan ada bintik hitam. Maka bakal ada bintik hitam di hati ini. Setiap kali kita maksiat, kita ngomongin orang misalnya, kita iri sama orang misalnya, kita sombong, kita apapun itu, di dalam bentuk maksiat, nanti akan ada titik di dalam hati. Titik itu bisa hilang, kata Nabi. Fa idza taba muhiyat. Kalau orang taubat, titiknya hilang. Kalau orang nggak taubat, tambah terus, tambah sampai yang hitam itu nanti menutupi daripada hati dia. Akhirnya orang itu tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya kita menyadari di dalam fase ini, kita ada dalam fase ini, ketika kita pengen beribadah, tahu-tahu kita menyadari diri kita penuh dengan daripada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat-cepat kita ambil jalan, yaitu jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jalan taubat ini susah, makanya di sini disebutkan aqobah. Aqobah itu kan ibaratnya kalau dalam lughah, dalam bahasa itu dia at-tariqus sha'b.
jalan yang sulit. Ya. Nah, makanya di sini dibilang aqobatut taubah. Taubah itu termasuk sulit. Orang mau taubat sulit. Nah, makanya taubat yang betul itu kan nanti kan ada pembahasannya. Nah, taubat yang betul itu kan ada syarat-syaratnya. Enggak kita sekiranya insya Allah nggak ngelakuin lagi, itu bukan dikatakan taubat. Ya. Tapi tetap ya, setiap kali kita melakukan daripada maksiat, kita dituntut untuk terus bertaubat. Jangan kapok bahasanya. Anak udah tobat, tapi tobat dia serius, dia nyesel, dia niat nggak bakal dia lakuin lagi. Tapi tahu-tahu tiba-tiba dia masih lakuin, maka apa yang harus dia lakukan pada saat itu? Tobat lagi. Nggak taunya ngelakuin lagi, taubat lagi, ngelakuin lagi, taubat lagi. Jangan sampai selesai taubat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama taubat juga nanti ada tingkat-tingkatannya. Kita taubat dari dosa-dosa besar, taubat dari dosa-dosa kecil, taubat dari kita memandang hal-hal yang baik, hati kita terlintas pengen menuju hal itu selain Allah, taubat. Nanti kalau misalnya kita dan taubat, sebagai ulama katakan taubat yang paling tinggi itu adalah ketika kita di dunia ini terlintas dalam hati kita tidak menghadirkan Allah pada saat itu, maka di situ kita wajib taubat. Tapi itu kedudukannya udah taubat yang paling tinggi. Maka di sini ketika kita udah pengen ibadah, tahu-tahu kita lihat kita ini punya dosa dan kita katakan dalam hati kita, kaifa aqbalu 'alal ibadati wa ana musirrun 'alal ma'siyah mutalattikhun biha. Bagaimana ana mau ibadah padahal diri ana musir 'alal ma'siyah, ana terus melakukan maksiat. Mutalattikhun biha, bukan hanya terus mutalattikh itu mutalawwih, tapi udah berlumuran, udah campur aduk sama maksiat ini, udah kebiasaan. Fayajibu 'alayya awwalan an atuba ilaih. Maka yang diwajibkan bagi dia pertama kali ketika dia menyadari diri dia banyak taubat, maka diri dia banyak maksiat, maka dia harus taubat. Karena sebagian ulama katakan at-taubah yajib ma qabla. Taubat itu menutupi daripada hal-hal sebelumnya. Insya Allah dengan kita taubat, semua hal yang kita lakukan itu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia harus ambil jalan taubat. Liyaghfira li dzunubi, agar Allah ampunkan dosa dia. Wa yukhallisuni min asriha, Allah bebaskan dia daripada belenggu-belenggu maksiat. Wa yutahhirani min ajlaliha, Allah sucikan dia daripada kotoran-kotoran maksiat. Fa aslaha lil khidmah wa bisatil qurba. Ketika dia sudah taubat, maka diri dia pantas sudah untuk mengabdi dan duduk di untayan daripada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatastakbiluhu hahuna aqobatut taubah. Maka jalan kedua yang bakal dia lewati ini adalah jalan taubat. Tadi apa? Al-ilm wal ma'rifah. Ketika kita pengen ibadah, pertama kali yang kita lewati adalah ilm wal ma'rifah. Ketika sudah kita tahu, kita udah tahu Allah, kita udah tahu nyembah Allah, tahu-tahunya kita sadari diri kita ini penuh dengan dosa, maka yang harus kita tempuh dalam kedua adalah jalan taubat. Fa yahtaju la mahalata ila qat'iha, maka kita butuh untuk melalui daripada at-taubah ini liyasila ila ma huwal maqsud minha, agar kita sampai kepada tujuan kita. Fa akhadha fi dzalika bi iqamati at-taubah fi huquqiha wa syara'itiha ila an qata'aha. Maka dia bisa sampai kepada jalan tersebut dengan dia betul-betul menunaikan daripada hak-hak taubat, syarat-syaratnya taubat. Nanti kita pelajari semua, ada babnya masing-masing. Nanti taubat itu seperti apa? Taubat itu apa maksudnya? At-taubah misalnya ar-ruju' ila ma kana madhmum ila ma huwa mahmud inda syariah. Taubat itu kita kembali dari sesuatu hal yang tercela ke sesuatu hal yang terpuji. Itu namanya taubat.
Kita dulu misalnya ada orang yang sering minum khamar, dia kembali, khamar itu kan suatu yang tercela. Dia kembali dari jalan yang dulu dia maksiat di dalam khamar, dia kembali kepada jalan yang terpuji, dia hindari daripada khamar tersebut. Itu misalnya seperti itu. Falamma hasalat lahu taubatus shadiqah, maka ketika dia sudah mendapatkan taubat yang betul, yang benar sesuai dengan syarat dan hak-haknya, wa faragha min ghati hadhihi al-aqabah, dan jalan taubat sudah dia lalui, hanna ilal ibadati liyakhudha fiha, diri dia itu pengen sudah mulai untuk beribadah. Fanadhara fa idza haulahu awaiqu muhdiqatun bihi, tapi ketika dia sudah mau mulai ibadah, tiba-tiba dia ngerasa di sekeliling dia banyaknya rintangan-rintangan yang lain. Muhdiqa ini yuhida, yang mengelilingi dia. Banyak lagi rintangan-rintangan yang mengelilingi dia. Kullu wahidatin minha ta'ubuhu amma ghasab fi innal ibadah bidarbin min at-ta'wid. Setiap salah satu daripada rintangan tersebut ta'ubuhu ay tamna'uhu, mencegah dia untuk sampai kepada tujuannya dia dari bermacam-macam rintangan. Fata'ammal fa idza hiya arba'. Ketika dia teliti, dia cermati, dia telaah, tahu-tahu rintangan itu ada 4. Yang bakal menghalangi dia untuk beribadah ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dunia. Dia tahu hal yang bisa mencegah dia untuk sampai kepada Allah apa? Yang pertama hubbud dunia, cinta dunia. Makanya kan Nabi katakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, ya. Cinta dunia itu adalah petongnya, kepalanya, sumbernya semua daripada kemaksiatan. Cinta dunia, dengan cinta dunia kita bisa zina, dengan cinta dunia kita bisa nyuri, dengan cinta dunia kita bisa iri, dengan cinta dunia kita bisa membunuh, hal-hal yang lain. Semuanya itu faktornya adalah cinta dunia. Maka dia sadari hal pertama yang bisa mencegah dia, menghalangi dia untuk menuju jalan Allah itu adalah hubbud dunia, cinta dengan dunia. Wal khalq, dan juga makhluk, maksudnya dia cinta untuk dipandang orang, dia cinta dengan kedudukan, dia cinta dengan martabat, dia cinta untuk dipuji orang, dia cinta untuk disambut orang. Itu termasuk hal yang mencegah dia di dalam menuju Allah. Syaitan juga. Syaitan itu kenapa dibilang syaitan? Syaitan itu dari apa? Syaitana, yakni ba'uda rahmatillah, dia jauh daripada rahmat Allah. Kalau definisi syaitan banyak, nanti ulama-ulama sudah membuat definisi masing-masing. Syaitan itu apa nanti, ya. Ada yang katakan syaitan itu setiap jin yang kafir itu syaitan. Ada lagi definisi yang lain. Syaitan itu termasuk yang mencegah kita untuk menuju jalan Allah. Sampai kita mau mati aja ditunggu lah, nggak bakal lepas. Sampai kita mati pun ditunggu agar kita ini ikut di jalan dia, nemenin dia masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa mati dalam keadaan husnul khatimah. Wan nafsu, dan juga yang mencegah kita daripada jalan menuju Allah adalah hawa nafsu. An-nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang selalu mengajak kita untuk melakukan sesuatu hal yang jelek. Itu salah satu yang mencegah kita menuju jalan Allah. Jadi ketika dia perhatikan rintangannya ada 4. Setelah ilmu, ma'rifah, ada rintangan-rintangan lain. Rintangan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua al-khalq, dia cinta dipandang orang, cinta makom dia, kedudukan dia tinggi di hadapan orang, martabat dia dan lain-lain. Yang ketiga yang bisa mencegah dia di jalan Allah adalah syaitan. Yang keempat adalah hawa nafsu. Ini adalah hal-hal yang
bisa mencegah kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang sulit bagi kita ini untuk sampai ke jalan ataupun ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha. Ya, kalau kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau katakan siru ilallah urjan wa makasir. Beliau katakan siru ilallah urjan wa makasir. Ini jalan, ini tempuh jalan Allah. Walaupun dalam keadaan ini terpincang-pincang, walaupun dalam keadaan ente ancur-ancur, ente pecah-pecah, ente tetap jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada urjan wa makasir terbincang-bincang itu ya kita pengen ibadah dikit nih. Nanti ada riya di hati kita. Nanti ada ujub di hati kita. Nanti ada terlintas dunia, nanti ada terlintas daripada hawa nafsu kita pengennya apa. Tapi tetap aja gas. Lalui, lewati. Mau apapun itu yang menerpa kita, tetap kita jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dalam mahalata ila dafi hadhihi al-awa'id wa idahatiha anhu, maka mau tidak mau ya dia harus mencari cara bagaimana dia menyingkirkan, menghilangkan daripada rintangan ini. Wa illa fala yata'atta lahu amruhu minal ibadah. Kalau tidak, dia enggak mungkin beribadah. Kalau dia enggak punya cara untuk menghilangkan daripada 4 rintangan ini, maka sulit untuk dia untuk menempuh jalan ibadah kepada Allah. Mau enggak mau dia harus ada caranya. Di sini sudah disebutkan oleh Imam Ghazali. Caranya apa? Kalau kita pengen terlepas daripada dunia, caranya at-tajarrud anid dunya. Kita jauhi dunia. Kita nggak mau cinta dunia aja, jauhi. Kita lepaskan dunia. Kita zuhud terhadap dunia. Wat tafarrud anil khalqi. Kalau kita nggak pengen, termasuk salah satu hal yang cara untuk tidak senang daripada tidak senang dipandang, tidak senang dapat kemuliaan, tafarrud, kita menyendiri dari makhluk. Kita jauh makhluk wal muharabah ma'as syaitan, kita perangi syaitan. Perangi itu maksudnya ketika ada lintasan dalam hati kita, ayo kita datang ke tempat ini ada ceweknya, tempat ini ada ini, kita perangi ya, kita hindari, kita jauhi ya, kita lawan. Wal mukhalafati lin nafsi, dan juga kita harus melawan ya, bermusuhan dan tidak mengiyakan apa yang nafsu kita inginkan. Itu 4 cara untuk kita melewati daripada 4 rintangan. Kalau kita nggak mau cinta dunia, kita jauhi dunia ya, kita lepaskan dunia. Kita nggak mau takut kita ini mudah dipandang orang, dikenal orang, dapat kedudukan yang tinggi, takut kita menyibukkan kita dengan Allah, kita jauhi orang. Kita takut kena daripada was-wasnya syaitan, bisikannya syaitan, kita perangi hati kita, jangan sampai kita ikuti. Begitupun juga dengan hawa nafsu. Fa'aman nafsu fa'asyadduha. Maka di sini disebutkan, maka hawa nafsu itu paling beratnya daripada 4 rintangan ini. Jadi kan ada dunia tadi, ada kita cinta dipandang orang, duduk sama orang, kemudian syaitan, keempat nafsu. Katanya nafsu fa'asyadduha, nafsu itu paling kerasnya, paling susah. Paling beratnya rintangan itu nafsu. Makanya kalau di dalam kita Burdah sering kita bacakan, nafsu apa? Wan nafsu katifli illam tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa illam taqtimhu yanfatimi. Terus fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Ya. Nafsu itu kayak anak bayi. Nafsu itu kayak anak bayi kalau ente nggak sapi, dia nggak mungkin lepas daripada susu ibunya. Ya. Makanya dia 2 tahun masih nyusu, 3 tahun masih nyusu, 4 tahun masih nyusu, 5 tahun masih nyusu. Kalau dia nggak diajarkan di sapi, nafsu sama seperti itu.
Kalau ente nggak usahakan diri kita untuk melepaskan daripada nafsu tersebut, bukannya apa kita lepaskan, bukan malah kita iakan terus, sudah biarin, sekali dua, sama seperti anak kecil, nggak mungkin lepas nanti dia dari susu ibunya, sama seperti nafsu. Makanya fasrif hawa wahadan antuwaliyahu, ente jauh wahadan antuwaliyahu, hati-hati jangan sampai nafsu itu mengendaraimu, menyetirmu, jangan sampai. Innal hawa ma tawalla yusmi'am, ya sini namanya nafsu kalau sudah megang kendali, kalau diri kita ini sudah dipegang oleh nafsu, yusmi'am yasin, dia bisa bunuh kita, dia bisa mencelakai kita. Itu yang namanya nafsu. Makanya an-nafsu fa asyadduha, nafsu itu paling besar. Paling susah, paling besar rintangan itu nafsu. Inilah yumkinu at-tajarrud anha. Karena nafsu itu kita nggak mungkin terlepas dari nafsu, nggak mungkin. Namanya manusia itu pasti ada nafsu, nggak mungkin kita terlepas daripada nafsu. Wala an yadhharaha bimarrah wa yadma'aha kasyaitan. Nggak mungkin kita ngalahkan nafsu, kita hancurkan nafsu sekaligus, nggak mungkin. Beda dengan syaitan. Syaitan kalau kita lawan terus, hanya lama-lama bisa hilang. Kalau nafsu nggak bisa terlepas dari diri kita. Ini hiyal matiyah buat karena nafsu itu adalah matiyah, yakni markabah, kendaraan, alat, sarana manusia untuk menuju kebahagiaan, itu nafsu. Ya. Wala matma'a aidan fi muwafaqatiha ala ma yaqsiduhu al-'abdu min al-ibadati wal iqbali 'alaiha. Dan tidak ada harapan bagi kita untuk menuntut nafsu itu agar setuju bahwasannya nih anak ini mau ibadah, ente setuju? Enggak ada. Enggak ada. Karena nafsu itu di sini disebutkan majbulah ala diddil khair. Karena nafsu itu sudah diciptakan untuk melawan daripada kebaikan. Yang namanya hawa nafsu itu pasti diddil khair. Lawannya kebaikan. Dia maunya maksiat terus. Dia maunya santai terus. Dia maunya senang terus. Enggak mau dia diajak bangun malam, enggak mau dia diajak untuk baca Quran, enggak mau dia. Maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita agar nafsu ini bisa kita kendalikan, agar nafsu ini enggak menyeleweng kemana-mana, enggak pergi kemana-mana. Maka di sini dikatakan fahtaja idan ila an yaljimaha bijamit taqwa. Maka kita butuh di dalam mengendarai atau menuntut nafsu itu dengan takwa. Cara kita untuk menghentikan nafsu, untuk agar nafsu ini nurut sama kita, itu dengan takwa. Kita bergaul pada tangkati agar nafsu itu taat sama kita dan enggak putus-putus, nurut, ibaratnya nurut. Wa tangadu lahu fala taqwa. Dan nafsu itu tunduk sama dia, dan tidak sewenang-wenangnya saja. Semaunya dia pengen ini kita ikutin, dia pengen ini kita ikutin. Tapi kalau dengan adanya takwa, maka nafsu itu bisa kita pegang, bisa kita setir, bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasta'miluha fil masalih wal marasyid, dan kita gunakan nafsu tersebut untuk hal-hal yang saleh, untuk hal-hal yang bisa mendekatkan kita dari Allah, wa yamna'uha 'anil mahaliki wal mafasid, dan mencegah kita dari hal-hal yang bisa mencelakai kita. Fa ya'khudhu idzan fi qat'i hadhihi al-'aqabah wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu 'ala dzalik. Maka dengan ini dia mengambil jalan ini dengan bertakwa, memutus jalan ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yasta'inu billah, dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma faragha min qat'iha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Berarti ini masih aqobah yang ketiga. Aqobah itu ada 7 nanti. Ini pun masih mukaddimah, belum kita masuk kepada inti daripada permasalahannya. Nanti dikaji sedikit-sedikit di sini. Dibahas oleh Imam Ghazali. Kan kita sudah mukaddimahnya sudah di dalam al-ilmu, sudah mukaddimah di dalam taubat, sudah mukaddimah di dalam al-awaiq, aqabatul awaiq seperti dunia, khalaq, syaitan,
dan juga apa namanya an-nafs sudah. Nanti ada lagi, nanti ketika kita sudah sudah jauhi dunia, udah jauhi manusia, udah jauhi daripada syaitan, kita udah tunduk ke nafsu kita, tiba-tiba nanti ada lagi hal yang datang secara tiba-tiba, seperti misalnya kita dituntut untuk adanya rezeki. Namanya orang kan perlu makan, perlu minum, dia perlu nafkah. Nanti itu ada, itu namanya nanti awarid. Itu nanti namanya awarid. Awarid itu hal-hal yang datang secara mendadak, yang membuat dia itu bimbang akhirnya. Ketika kita udah terlepas dari dunia, orang kan harus tegak, harus berdiri, harus ada kemampuan, maka dengan itu dia harus ada rezeki. Situ dia mikirin juga, rezeki dari mana? Kan setiap orang juga nanti ada khawatir, ada lintasan hati. Kadang dia takut, kadang dia senang, kadang dia suka, kadang dia nggak suka. Dan terkadang orang itu kan pasti dapat musibah. Itu termasuk hal-hal yang nanti membuat kita retak atau mengganggu kita ke dalam ibadah. Nah, maka di sini nanti ada jalan-jalan. Habis itu nanti ada lagi, ketika kita udah jalan, udah ibadah, tiba-tiba pertengahan jalan kita ngerasa males, sumpek, bosen, sholat terus bosen nih. Nanti kita butuh hal yang menyemangati kita. Nanti ada roja, nanti ada khof. Ketika kita sudah mantap aja, kita sudah ibadah udah kuat, udah full, hal-hal baik udah kita lakukan semua, nanti timbul dalam hati kita ada riya, ada ujub. Nanti bagaimana cara kita menghilangkan riya, menghilangkan ujub. Udah tahu caranya semua, nanti udah ada, nanti ada lagi. Kita udah ngerasa anak diberikan nikmat, anak sudah diberikan sholat, anak sudah bisa zakat, anak sudah bisa menghindari riya, anak sudah sudah bisa menghindari hal-hal yang lain. Berarti anak ini harus apa nih? Anak ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti jalan akhir itu jalan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini nanti akobahnya jalan itu ada 7. Akobatul ilm, akobatul taubah, akobatul awaid, akobatul awarid, akobatul bawaid, akobatul qawadih, akobatul hamdi wa syukri, wa bitamamiha yatimmu kitab minhajul abidina ilal jannah. Nanti mungkin ke depannya kita baca-baca agak singkat sedikit, menghatami daripada muqaddimah, kemudian kita memasuki daripada sulbil masalah, inti ataupun poin daripada permasalahan yang akan kita kaji. Kemudian di sini sebelum nanti ada yang pengen minta disampaikan sedikit, sini ada pertanyaan nih. Sudah ada pertanyaan di sini, Makanya maksud anak, kalau seandainya ada yang malu untuk bertanya atau apa, nggak apa-apa, nanti dititipkan misalnya, titipkan pertanyaan atau memang butuh untuk dijawab, titipkan pertanyaannya pada siapa, pada Ustaz Nurdin atau lembar kertas atau apa, jadi biar agar bisa kita jawab. Sini ada yang nanya, apa hukum sujud sahwi? Ada yang nanya, apa hukum sujud sahwi? Sujud sahwi secara umum, sujud sahwi secara umum itu hukumnya sunnah muakkadah. Secara umum hukumnya sunnah muakkadah, dan sujud sahwi itu kan dianjurkan bagi kita dijabdil khalal, untuk kita menambal daripada kekurangan kita di dalam sholat. Karena kan di dalam sholat itu nanti ada arkan, di dalam sholat nanti ada apaan, di dalam sholat nanti ada hayat, Nah, di dalam hal-hal tersebut, pasti ada yang kita lupa. Nah, makanya kita dianjurkan sujud sahwi untuk menambal daripada hal-hal yang kita lupa. Tapi itu cuma hal-hal yang sekiranya ada di sholat saja. Tapi kalau misalnya kita lupa rukun sholat, nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi, walaupun tetap disunahkan sujud sahwi. Tapi kita harus melakukan hal tersebut. Nah, hukum secara umum, sujud sahwi itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi hukum sujud sahwi itu bisa jadi wajib kalau seandainya kondisi kita pada saat itu menjadi makmum.
Ya. Hukum sujud sahwi bisa jadi wajib kalau seandainya pada saat itu kita jadi makmum. Ya, misalnya imam sujud sahwi. Ya. Imam sujud sahwi, kemudian makmumnya gimana? Makmumnya wajib sujud sahwi. Wajib dia ngikutin imam sujud sahwi. Wajib. Maka di situ hukum wajib sujud sahwi cuma satu. Ketika kita jadi makmum dan imam sujud sahwi, maka kita wajib untuk sujud sahwi. Ya. Jadi hukum sujud sahwi secara umum sunnah muakkadah dan secara satu kondisi dia bisa jadi wajib kalau kita jadi makmum dan imam sujud sahwi. Ya. Beda kalau seandainya kita jadi makmum terus kita lupa imam terus, maka apakah kita disunahkan sujud sahwi? Enggak disunahkan sujud sahwi setelah imam salam. Kenapa enggak disunahkan? Karena kesalahan kita itu ditanggung oleh imam. Ya, karena kesalahan kita ditanggung oleh imam. Lalu misalnya kapan ya? Mungkin kan ada bagian nggak tahu ya kapan kita mau sujud sahwi misalnya ya. Kapan kita sujud sahwi, kapan kita harus ini. Masuk daripada yang mensunahkan kita untuk sujud sahwi kalau kita meninggalkan atau lupa daripada af'alus shalah. Misalnya kita lupa tasyahud awal, itu disunahkan sujud sahwi. Atau kita lupa kunut, dan juga disunahkan sujud sahwi. Baik kunut di saat subuh ataupun kunut di saat witir Ramadan. Ya. Hanya kunut itu aja, hanya kunut di dalam dua tempat ya. Subuh dan kunut di saat witir Ramadan. Atau kita meninggalkan beberapa kalimat di dalam tasyahud awal dan juga di dalam kunut. Ya, atau kita lupa baca salat ala Nabi Muhammad dalam kunut dan dalam tasyahud awal, atau kita lupa sholat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Banyak sih sebenarnya, termasuk itu. Atau perbuatan-perbuatan yang di dalam sholatnya ada sesuatu hal yang fi'lun ma yubtilu amdu wa la yubtilu sahwu. Ada hal-hal yang kita ini kalau kita lakukan dengan sengaja, kita batal sholatnya. Tapi kalau kita lakukan nggak sengaja nggak apa-apa. Seperti kalau seandainya orang ngomong, tapi ngomongnya sedikit cuma, seperti dia ngomong aku atau apa gitu ya, ngomong sedikit cuma, sedikit. Kalau seandainya dia lakukan omongan tersebut gak sengaja, ya maka itu tidak membatalkan sholat. Makanya fi'lun ma yubtilu amdu, pekerjaan yang kalau dia sengaja dia batal sholatnya, kalau dia gak sengaja juga gak apa. Seperti dia aklil galil nasi, itu dia makan sedikit lupa lagi sholat, atau lupa ada orang ngasih tiba-tiba ada lagi sholat. Kemudian termasuk juga apa ya? Ziyadah rukun. Ziyadah rukun termasuk fi'lun ma yubtilu amdu wa la yubtilu sahwu. Dia nambah rukun dalam sholat, nambah rukun. Seperti misalnya rukun 2 kali misalnya tambah lagi. Kalau dia lupa enggak apa-apa, tapi dia sudah sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja sholatnya batal. Masuk juga yang disunahkan sujud sahwi kalau seandainya dia baca Fatihahnya di ruku misalnya, ya, nakal rukun qauli kan, dia baca Fatihahnya di ruku atau dia baca Fatihahnya di tasyahudul akhir lupa dia, maka disunahkan sujud sahwi. Atau dia ragu dia ini sholatnya sudah 3 kali atau 4 kali ya, atau dia ragu di dalam apakah dia sudah ruku atau belum ya. Nah hal-hal yang seperti itu kalau dalam hal ini dia kalau memang sudah martabahnya yakin dia misalnya belum ruku ya, maka dia disunahkan sujud sahwi, tapi dia harus melakukan rukuk lagi ya, bukannya sujud sahwi itu menambal, nggak apalah nggak rukuk nanti sujud sahwi aja enggak. Karena misalnya anak sholat, pas anak sholat, habis anak baca Fatihah, anak baca surat,
Tiba-tiba ana langsung sujud. Tiba-tiba ana langsung sujud. Ana enggak ruku, ana juga enggak i'tidal. Ya. Maka bagaimana caranya? Ya. Caranya kalau memang seandainya ana pada saat itu masih di rakaat pertama, ya, maka ana langsung diri lagi, ana ruku, ana i'tidal, ana sujud. Karena perbuatan yang ana lakukan pada saat itu dianggap enggak ana lakukannya. Jadi misalnya ana sholat, baca Fatihah, ana baca surat, tiba-tiba ana enggak ruku, ana enggak i'tidal, ana langsung sujud. Kalau seandainya yang ana lakukan di rakaat pertama, maka yang ana lakukan pada saat itu ana langsung diri lagi, ana ruku, ana i'tidal, baru ana sujud. Ya, habis itu salam, sebelum salam dia baru sujud sahwi. Tapi kalau misalnya dia di rakaat pertama dia lupa ruku. Tapi pas dia ingat dia lupa rukunya itu bukan di rakaat pertama. Dia ingatnya di rakaat kedua atau di rakaat ketiga. Di rakaat kedua, di rakaat ketiga dia baru ingat, tadi yang pertama tadi ana enggak ruku. Ya. Maka sholatnya itu dia ditambah 1 rakaat lagi. Ya, kalau dia sholat maghrib berarti sholat maghribnya 4 rakaat. Sholat yang pertama itu dianggap enggak ada rakaat yang pertama itu enggak dihitung. Ya. Rakaat yang pertama itu enggak dihitung. Nah, sekarang permasalahan yang paling banyak sekali ya, bahkan atau orang yang kadang menuntut ilmu juga kadang masih kurang paham masalah ini. Banyak orang yang dia lupa untuk tasyahud awal. Banyak orang yang lupa untuk tasyahud awal. Misalnya dia lupa tasyahud awal, kemudian dia sudah diri, dia sudah diri. Kalau dirinya dia sudah tegak, maka dia tidak diperbolehkan lagi untuk duduk lagi, nggak boleh. Sebagian orang kadang dia tetap duduk. Beda kalau kita makmum misalnya. Kita makmum, imam sujud tasyahud awal, kita makmum lupa, kita diri, maka kita diharuskan untuk duduk. Tapi kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam, misalnya, kalau sekiranya kita lupa untuk tasyahud awal dan posisi kita udah diri atau kita lebih dekat untuk berdiri daripada ruku, maka kita enggak diperbolehkan lagi untuk kembali daripada tasyahudul awal. Nanti kita kita sempurnakan di sujud sahwi. Beda kalau seandainya kita udah tasyahud awal nih, kita lupa. Tapi posisi kita itu masih mendekati ruku, bukan mendekati daripada berdiri. Masih mendekati sujud sama ruku, maka kita diperbolehkan untuk tasyahudul awal, kembali duduk tasyahudul awal. Mungkin itu ya secara ringkas kali ya, hukum sujud sahwi dan cara-cara kita apa aja yang diharuskan ketika kita sujud sahwi. Kalau mau ini lagi banyak, semuanya dikaji kita sujud sahwi. Nah, sini juga mungkin anak mau ngumumin masalah ini keluar dari masalah yang kita ini karena mau ngomongin masalah insyaallah nanti kita ini akan mengadakan, kan insyaallah dekat Maulid nih, kan sebentar lagi bulan mau Maulid ya. Kita sebagai umat Nabi ya sangat dianjurkan untuk merayakan meramaikan daripada hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan itu ya, insyaallah saya sendiri ya itu ingin mengadakan daripada Maulid Arba'in. Maulid Arba'in itu maulid 40 hari berturut-turut. Kita pengen adakan maulid 40 hari berturut-turut selama 40 malam. Ya. Keliling-keliling keliling ke rumah orang-orang yang mau rumahnya dibaca
maulid saja, yang mau saja. Tapi undangan anjuran datang ke semua orang. Ya. Nah, untuk 40 malam ini ya siapa yang mau saja dibuka rumahnya, kita adakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkat dia buka rumah, dia dapat kecipratan, dia dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 40 malam. Ya, nanti malam-malam inti seperti malam 12 kan, kalau masjid ini kan ngadakan kan, itu kita liburkan. Jadi enggak sampai ada bentrok-bentrokan enggak. Ya. Kemudian ada misalnya di beberapa malam misalnya yang enggak perlu kita lakukan juga kita enggak lakukan. Ya, intinya kita pengen bikin acara 40 malam maulid arba'in, dan ini banyak sebenarnya sudah dilakukan di semua kota. Kalau Palembang malahan bukan maulid arba'in tapi maulid sittin. Jadi setelah maulid arba'in nambah lagi mereka maulid isyrin. Jadi ketika 40 malam selesai, nambah lagi 20 malam, kurang. Karena kita ini kalau pengen merayakan maulid Nabi setiap hari, setiap detik kurang. Kalau kita mau merayakan maulid Nabi sebenarnya kurang. 40 malam itu apa? Apakah sudah menggambarkan rasa terima kasih kita? Rasa sudah cukup, anak membalas Nabi? Kurang, belum apa-apa, belum apa-apa sama sekali. Ya, tapi insya Allah kita belajarlah, kita berusaha. Ya, dengan adanya 40 malam ini, insya Allah udah bisa bikin Nabi ngelirik kita, sudah bisa bikin Nabi cinta sama kita, udah bisa bikin Nabi mengingat kita, insya Allah. Karena orang kalau mencintai budak yang susah itu dicintai, berusaha untuk menjadi orang yang dicintai Nabi. Kalau ente mau jadi orang mencintai Nabi, banyak 10 orang cinta sama Nabi, tapi yang dicintai Nabi itu sedikit. Insya Allah dengan adanya maulid ini kita berusaha, kita niatkan agar semua kita, khususnya yang ada di Puding ini, orang-orangnya semuanya dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita buka di sini, anak mengundang dan mengajak kepada antum semua yang mau ikut, yang mau hadir, kita persilahkan. Jadi nggak ada istilahnya ini cuma majlis, ini nggak ada. Ya, ketika ada seruan maulid, seruan majlis, itu undangan untuk seluruh orang. Yang mereka rasa mereka butuh untuk belajar, mereka rasa mereka butuh untuk siraman, mendengar daripada sejarah Nabi, mendapatkan keberkahan, silahkan datang. Jadi jangan ada rasa malu atau rasa nggak enak atau rasa apa, jangan. Jadi semuanya kita undang. Mau acara di rumahnya atau tidak di rumahnya, itu usahakan kita hadir. Jadi insya Allah 40 malam nggak lama-lama. Kita targetkan dari jam 8 atau jam 8 kurang seperempat kita mulai, selesai jam 9. Ya, tapi semua hal kita tangguhkan kepada sahibul bait. Ya. Dan kita nggak wajibkan ada yang ceramah, ada yang nggak kita wajibkan. Yang penting kita baca maulid. Kalau memang pengen ada ceramah, itu terserah sahibul bait, dan urusan mencari yang ceramahnya mengasih daripada biaya ceramah itu terserah sahibul bait. Kita nggak mau ikut-ikutan. Kita mau menjadwalkan saja. Jadi agar bisa kasih pengumuman setiap malamnya, malam ini maulid di sini, malam ini maulid di sini, malam ini maulid di sini. Ya, seperti itu. Dan sekarang ini udah daftar 30 orang. Sekarang ini udah daftar 30 orang, ini baru dipasarkan 2 hari atau 3 hari yang lalu. Jadi kalau dari yang di sini pengen daftar, silahkan daftar. Kalau pengen buka rumah, silahkan daftar. Mungkin ke Ustaz Abdul Rahman, mungkin ke Ustaz Nurdin, mungkin ke saudara Ustaz. Itu dipersilakan untuk mendaftarkan biar rumahnya dibuka dan kita bacakan maulid. Insya Allah kita semua mendapatkan daripada rahmatnya Allah, mendapatkan daripada syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja. Di masjid tidak dijadwalkan. Oke, mungkin ini saja. Kiranya ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan silakan nanti anak catat, orang jawab di minggu-minggu yang akan datang. Ada pertanyaan? Pardon.
pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tulis ilmu dan hidayah. Ilmu tadi bahwa kita dapatkan dari belajar dan hasil itu, ilmu itu harus kita laksanakan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan iman. Yang kedua hidayah. Hidayah dulu pernah saya menemukan gerakan 3 menit. Melihat zuhirnya itu aturnya luar biasa dan rambut panjang, gator bertemu, gak akan mau tabrak dengan mobil, putus kang sebenarnya. Dan saya berhenti pada saat itu, saya sendiri tidak. Saya balikkan dadanya, dia menyebutkan 3 kali Allah gitu. Maksud saya, apakah ini hidayah yang datang pada si yang punya kalian zahirnya luar biasa? Tidak mungkin orang itu diam dengan Allah. Apakah ini hidayah? Terima kasih. Yang ilmu tadi apa ilmu tadi? Ilmu ini ibaratnya tadi kita menuntut ilmu harus ada gurunya sehingga. Nah, terus ilmu itu kan kalau kita dapat harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan ilmu yang kita dapatkan. Kalau seandainya sudah kita dapat ilmu tidak kita laksanakan sesuai dengan tuntutan ilmu, apakah itu tidak mendapat hidayah? Ada lagi? Ada lagi? Enggak. Cukup ya? Ya udah. Ini nanti ini aja ya. Pelajaran akan datang. Tapi dari waktu yang dari Allah pelajaran akan datang kita bahas masalah itu. Ya